Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Sudah 1 bulan kira-kira kita mengunci diri di rumah. Artinya kita dibatasi oleh keadaan, aktivitas kita mulai banyak berkurang. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Tapi juga kalaupun tidak berlalu ya kita harus sabar. Kita nikmati bulan Ramadan dengan memperbanyak iktikaf. Ya, iktikaf di rumah, ya, walaupun sebagian menyatakan bahwa iktikaf harus di masjid. Kalau di rumah Bapak Ibu ada tempat khusus untuk sholat, tempat sujud, ya, tempat sujud itu bisa digunakan untuk iktikaf. Baik Bapak Ibu, kembali ke masalah dzikir nafas. Ya, saatnya inilah kita banyak-banyak berlatih untuk berzikir nafas. Ya, berkurangnya aktivitas kita, mobilitas kita banyak berkurang, maka kesempatan untuk duduk timpuh, diam, dan berzikir nafas menggunakan prinsip 3T di dalam kita duduk berzikir nafas. Ya, maka saya senang dengan tasbih. Ya, kalau mau mengaktifkan sadar Allah, itu alatnya adalah nafas. Ya, jadi ketika nafas masuk, nafas keluar Allah. Nah, ketika kalau dalam enggak Pak, yang itu Pak, yang kajian sufi Pak. Jadi kalau nafas masuk itu kita terbang, lurus naik ke atas. Wah, tapi kalau Allah itu melayang. Wah. Nah, itu untuk mengaktifasi kesadaran kita, sehingga kesadaran kita akan terupgrade, naik. Nah, kemudian setelah sadar Allah, kita kan terus mau menjalankan amanah. Begini Bapak Ibu, perlu saya perjelas. Dulu sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, maka 3T itu dimulai dari tasbih. Tahmid, kemudian takbir. Jadi dari subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Tapi kalau kita gunakan untuk menghadapi atau untuk menjalankan amanah, maka dibalik rumusnya bukan 3T 123, tapi 3T 321. Artinya apa? Dari takbir dulu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Artinya apa? Dari takbir dulu, kemudian tahmid, kemudian tasbih. Nah, Rasulullah pernah ditanya, yang baik yang mana ya? Kamu bolak-balik ya enggak apa-apa, terserah. Mana yang kamu lebih perlukan? Subhanallah dulu atau alhamdulillah dulu? Nah, ini menjadi rumus. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana mengaktifasi 3T? Baik untuk menghadapi masalah ataupun untuk menjalankan amanah. Gunakanlah alat namanya tasbih. Ya, ini alat. Ya, ini alat. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, baca subhanallah dulu. Subhanallah sampai 33. Ya kan? Subhanallah sampai 33. Apa?
yang kita install di dalam kesadaran kita, yaitu menerima takdirnya Allah. Apa itu takdir? Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi subhanallah menerima, subhanallah menerima, subhanallah menerima, subhanallah. Artinya adalah Maha Suci Allah. Maknanya Allah tidak punya salah. Konsekuensinya kita harus menerima apapun yang Allah perbuat. Jadi intinya adalah kita menerima takdir, menerima perbuatan Allah, menerima af'alnya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Setiap kali subhanallah, setiap kali kita menerima. Ya, menerima. Itu kita install di dalam kesadaran kita. Jadi kalau saya mutar tasbih, ya, hati saya itu subhanallah. Kadang nggak terucap di sini, cuma diem gini. Tapi hati saya subhanallah. Tapi kesadaran saya adalah menerima perbuatan Allah. Kalau Bapak Ibu sumpek, bosan di rumah, akibatnya apa? Stres. Kenapa? Karena tidak menerima. Ya kan? Tidak menerima kok di rumah terus. Biasanya aktivitasnya tinggi. Sekarang kok di rumah terus. Maka kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hati. Tapi kesadaran kita menerima, bukan menolak. Bukan menolak lockdown, tapi menerima lockdown. Bukan menolak untuk selalu berada di rumah, tapi menerima untuk selalu berada di rumah. Karena itu adalah sebuah ketentuan Allah. Bahwa kita harus berada di rumah, misalnya. Gitu ya. Baik. Yang kedua, T2, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini setelah menerima, baru bersyukur. Setelah menerima, kemudian berterima kasih. Orang tiba-tiba berterima kasih, tapi tidak menerima, ya nggak mungkin. Apa yang diterima kasihi? Kita terima dulu, baru berterima kasih. Kita terima dulu, baru berterima kasih. Kita tasbih dulu, baru tahmid. Ya, kita tasbih dulu, baru tahmid. Kita terima dulu, baru berterima kasih kepada Allah. Nah, itu tasbih tahmid. Sekarang takbir. Ya, takbir ini adalah satu keadaan atau wilayah di mana tidak ada yang lebih besar daripada keagungan atau kebesaran Allah. Lockdown kecil. Social distancing kecil, harus pakai masker kecil, semuanya kecil semua. Harus di rumah kecil. Ketika kita mengecilkan masalah yang lebih besar adalah Allah, maka kita akan yakin, kita akan semangat. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah untuk memutar tasbihnya yang ada di rumah. Ya. Saran saya pakai tasbih, jangan pakai counter. Lebih apa ya? Lebih spiritual yang pakai tasbih daripada pakai counter, apalagi pakai handphone. Disentuh itu nilai apa ya? Bagi saya itu nilai spiritualnya enggak begitu. Apalagi tasbih yang kayak gini ya Pak Zen ya. Ini bertuah ya.
Kalau dipukulkan ke orang sakit itu ya. Enggak. Saya senang pakai yang seperti ini. Ya, ini kebetulan tasbih ini ketika guru saya meninggal, Ustadz Muhammad Mu'in, istri beliau mempersilahkan saya untuk memilih mana peninggalan Ustadz Muhammad Mu'in yang mau saya ambil. Silahkan. Jadi istri beliau, kemudian saya milih tasbih ini. Nah, itu sejarahnya ini. Ya. Berarti ini kan dulu sering digunakan untuk berzikir oleh guru saya. Baik, Bapak Ibu. Itu 3T 123. Tasbih, tahmid, takbir. Sekarang yang takbir, tahmid, tasbih. Ini kita gunakan untuk menjalankan amanah, Bapak Ibu. Jadi kita balik boleh nggak? Boleh. Kita takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setelah Akbar, Alhamdulillah 33, Alhamdulillah. Itu tidak apa-apa. Orang sholat itu kan juga Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu memang kita gunakan untuk sholat. Tapi sebenarnya kata Rasulullah dibolak-balik ya tidak apa-apa. Itu ada hadisnya, pernah saya baca, dibolak-balik tidak apa-apa. Kamu mulai dari mana saja, mau dari alhamdulillah juga tidak apa-apa. Oke, jadi kalau kita menjalankan amanah Allah, maka gunakanlah takbirnya dulu. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah wilayah di mana kita berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un, seperti yang sudah saya jelaskan yang minggu lalu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kita berada di wilayah itu, kemudian kita berterima kasih di wilayah itu. Nah, subhanallahnya itu selain menerima, include di dalamnya adalah menjalankan amanah. Ya, menjalankan action. Jadi sebenarnya kalau saya bekerja itu adalah bertasbih. Sebagai seorang guru, saya mengajar, itulah bertasbih. Seperti bumi yang berputar, tidak melawan, tidak menolak, itu namanya bertasbih. Kalau saya disuruh berdagang itu namanya tidak bertasbih. Karena saya adalah seorang guru. Nah, jadi bagi seorang pedagang ya tasbihnya adalah berdagang. Kalau seorang guru bertasbihnya adalah mengajar. Kalau penulis ya menulis. Pak Zen ini penulis. Tasbihnya apa Pak Zen? Menulis. Mengetik. Ya, Bapak Ibu apa? Tasbihnya bisa dilihat. Kalau petani berarti tasbihnya adalah bercocok tanam. Jadi jangan menyalahi tasbihnya. Coba kalau bumi ini tidak berputar, berhenti sejenak. Matahari tidak bersinar sejenak. Artinya dia melawan takdir. Rusak semua. Kita melawan takdir, ya rusak. Minimal rusak diri kita sendiri. Jadi, mari Bapak Ibu, tasbihnya adalah kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Makanya ini diinstal. Kadang ada orang itu menolak. Dia guru menolak mengajar, itu kan aneh. Kalau guru ya harus menerima sebagai guru dan harus mengajar. Ya, nggak boleh. Bosan itu berarti tasbihnya kurang. Ya, itulah Ibu tentang 3T.
Jadi kalau kita sedang menyelesaikan masalah, berarti dimulai dari tasbih dulu. Tapi kalau kita menjalankan amanah, dimulai dari takbir terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti akan merasakan the power of apa 3T. Wah, baik. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah ATP. Bagaimana kita mengaktifasi ATP kita? Kalau tadi sadar Allah diaktifasi dengan nafas. Kalau 3T diaktifasi dengan tasbih. Kalau ATP seperti yang tadi Mbah Bejo Pak Zen jelaskan, itu aktivasinya adalah pakai mantra. Rapal. Istilah lainnya apa Pak? Mantra, rapal. Apa Pak? Rapal, montro. Coba jabu. Hebes-hebes. Apa hebes-hebesnya? Coba jabunya. Coba jabunya adalah kalau orang Jawa niat ingsun jalani langsung aja niat ingsun jalani amanah di luar nalar bismillahi Allahu Akbar. Kalau orang Jawa Barat niat abdi, nah beda. Kalau umum ya nawaitu jalani amanah di luar nalar bismillahi Allahu Akbar. Jadi itu mantranya, itu aktivator. Nah, kenapa saya mencanangkan aktivator-aktivator ini Bapak Ibu? Agar pelajaran kita lebih mudah teraplikasikan di dalam kehidupan. Kalau ada aktivatornya kan enak, tinggal nafas langsung sadar. Tinggal mutar tasbih, langsung kita menerima, bersyukur, meyakini. Kemudian kalau kita memang menghadapi satu keadaan yang sangat pelik, sangat sulit, ya pakai mantra tadi. Tidak perlu ijazah. Apalagi mahar. Cukup Bapak Ibu amalkan, disadari ya. Asal yang penting adalah disadari. Dulu Pak Kiai memberikan ijazah itu sebenarnya agar orang itu mau menyadari. Itulah yang diijazahkan. Kalau sekarang tidak perlu ijazah, wong ya sudah sadar. Ya kan? Sebenarnya kalau ada ritual pengijazahan, kemudian baiat, itu sebenarnya apa sih? Agar orang itu sadar dengan apa yang mau diamalkan gitu loh. Sehingga bisa berdampak terhadap dirinya. Maka Bapak Ibu di NSA tidak perlu baiat dan tidak perlu mahar, tidak perlu ijazah karena memang sudah sadar.